Lu simpen aja undangan itu. Oh ya, satu lagi. Tolong lu kasih tahu si Cupu itu, ya. Jangan kasih tahu soal pertunangan gua sama Natasha. Hah? Cupu? Cupu siapa, Dre? Si Cupu, si Kentos ya. Jangan sampai si Kentos ngasih tahu ke Alif ataupun ke orang-orang pengadilan soal pertunangan gua sama Natasha, paham? Kira-kira ntar malam Nay sibuk gak? Ada yang Mas Alif mau nanyain sama Nay? Mau ngobrol? Ngobrol? Ini kan juga lagi ngobrol, kenapa ngobrol aja sekarang? Maksudnya ngobrol yang lebih serius gitu. Kalau di sini kan tempatnya terlalu ramai, takut gak enak. Nay, gimana bisa? Bisa nanti naik ke rumahnya Mas Alif aja gitu ya. Nggak apa-apa ke rumah nggak ngerepotin. Gak sama sekali, lagi pula kan Mas Alif juga masih sakit. Nanti Mas Alif kasihan kalau ke rumahnya naik. Enggak, gini Nat, hari Sabtu depan tuh rencananya saya mau buat acara 40 hari yang almarhumah ibu saya. Kamu bisa datang? Saya kayaknya nggak bisa deh Mas, ada acara. Oh, kalau Ibu Lina saya undang gimana? Lu ceroboh banget sih. Kok tangan lu bisa kayak gitu? Ya udah Andre, tenang aja, gue masih bisa jalanin tugas gue kok. Gak, gue serius ya. Pertunangan gue sama Natasha sebentar lagi. Jangan sampai semua yang udah gue rencanain itu jadi berantakan. Ngerti lu? Iya, gue ngerti. Ya? Iya. Lo tanggung akibatnya. Paham? Ya gak paham. Hinaan lo bakal berbalik, Andre. Semua perlakuan lo akan gue balas. Ya Allah, bikin pusing aja sih nih. Ibu, kenapa mukanya cemberut gitu? Ini pusing atuh sama ibu-ibu RT. Ditanyain terus tiap hari itu aja pertanyaannya. Si ibu teh gimana sih? Kan ibu sendiri yang bilang sama Nay, jangan dengerin omongan orang lain. Kenapa sekarang ibu yang pusing? Iya tuh, pengennya juga begitu. Tapi gimana, Nay? Pertanyaan-pertanyaan itu bikin mumet. Nay. Ibu sih seneng kalau kamu jadi nikah sama si Alif. Ibu mah. Ya Allah, aku pasrah dengan segala yang kau gariskan untukku. Tapi jika masih ada keajaiban untuk menghentikan pertunanganku dengan Andre tanpa melukai perasaan Papa, tolong tunjukkan ya Allah. Aku ikhlas jika memang pilihan Mas Alif adalah Inayah. Berikan hambamu ini kekuatan untuk selalu mendoakan kebahagiaannya.
Natasha, Mah, kamu kok nggak bilang kalau sudah pulang? iya, belum lama kok, Mah. Kamu habis nangis. Aku tuh lagi ngerasa kosong banget, Mah. Kayak ada yang hilang dari diri aku, tapi aku nggak tahu apa yang hilang. Mama nggak mau kamu maksain diri. Mama juga nggak mau maksa kamu. Mama nggak rela kalau anak mama satu-satunya ini kehilangan senyumnya. Aku cuma bisa pasrah, Mas, sekarang. Terserah kehendak Allah. Tunggu sebentar ya, Pak Haji. Iya, Si iya, Nay iya. lagi buat minuman. Gak usah repot-repot Bu Lilis. Kita juga gak lama kok, ya kan Be? Lis, ini minum siapa? Ini teh minumannya saya. Abang minum ya? Oh Be, Aduh, kenapa sih? kenapa sih Bu Lilis bagaimana sih? Kagak enak gimana sih? Udah ngomong gua sama dia, budeg. Silakan Mas Alif. Pak Haji. Iya, makasih. Makasih ya Nay. Ya sama-sama. Jadi begini Bu Lilis, maksud kedatangan saya sama Babe ke sini, saya mau minta maaf. Karena belakangan ini di kampung kita kan beredar gosip nih, bahwa katanya saya mau menikah dengan Nay. Demi Allah, saya juga nggak tahu tuh gosipnya dari mana, beneran Bu Lilis. Udah nyampe ke seantero kampung beritanya. Dan saya mohon maaf juga kalau udah bikin Nay dan Bu Lilis jadi nggak nyaman. Gak enak maksudnya gitu. Saya teh jadi bingung kenapa nggak nyaman. Di mana-mana teh kalau seorang ibu itu pasti senang ya dengar anaknya itu akan menikah dengan orang yang dicintai. Kenapa harus nggak nyaman? Karena kan udah sekak. Makanya kudu hati-hati. Sok jadi orang lu. Buktinya tuh sekarang kena lu sekak gitu. Emangnya Alip nggak cinta atau sama anak ibu? Hah? Kamu kan tahu, Lip, betapa anak ibu itu cinta banget sama kamu. Kita selalu dengar Nay berdoa tiap malam biar bisa berjodoh gitu sama orang yang disayang. Ya saya gimana ya ngomongnya Bu Lilis? Saya sebenarnya juga sayang sama Nay. Dek, nanti acara pertunangan kamu, saya pinginnya panggil wartawan. Gimana menurut kamu? Panggil wartawan ya Pak Ian? Saya sih fine-fine aja Pak Ian. Tapi masalahnya kalau kita memberitahu ke teman-teman wartawan, nanti justru malah berita ini berkembang luas. Kalau sampai berita ini sampai ke sosial media, takutnya nanti malah justru banyak opini-opini di sosial media Pak Ian. Kan kita tahu ya kalau
arus sosial media itu sangat cepat ya. Apalagi arus digitalisasi juga sangat cepat. Takutnya nanti malah berkembang berita-berita yang tidak seharusnya Pak Yan. Ya, tapi kalau menurut saya ini kan bagus untuk naikin nama dari law firm kita. Iya sih, memang law firm kita butuh exposure ya. Tapi saya lebih memikirkan Natasha Pak Yan. Saya khawatir kalau Natasha ini kan lumayan terkenal ya untuk mengurusi kasus perceraian artis. Apalagi sekarang Natasha lagi mengurusi kasusnya si Jenny. Saya takut nanti malah mengganggu konsentrasi Natasha dalam menyelesaikan kasusnya si Jenny ini Pak Yan. Bener juga omongan kamu. Kita nggak usah panggil wartawan, kita pakai tim dokumentasi kita. Jadi nanti kalau ada wartawan minta, kita sudah punya materi ya. Ya, benar. Gila aja orang tua ini. Gue udah minta semua orang buat tutup mulut, bahkan sampai minta ke tamu-tamu penting buat nggak posting apapun, biar Alif nggak tahu apa-apa. Malah mau undang wartawan. Bisa berantakan acara gue. Masuk. Permisi Pak Yan, Bayan manggil saya. Duduk. Ya. Ya. Gimana tangan kamu gimana? Kata dokter tulang bahu saya geser Pak. Jadi saya harus pakai penyangga ini sampai bahu saya kembali normal. Tapi nggak lama kok Pak. Alhamdulillah. Oh gitu. Iya. Tapi terima kasih ya. Kamu sudah nolong kita. Iya Pak. Sama-sama Pak. Kita itu sudah 6 tahun kerja sini. Sehari aja dia tidak bisa dihubungi, Natasha bisa uring-uringan. Apalagi kalau sampai dia celaka. Jadi sekali lagi terima kasih ya. Kita itu sudah saya anggap anak sendiri. Ini buat kamu. Apa ini Pak Yan? Buka aja. Wah, makasih banyak Pak Yan. Saya suka banget Pak. Saya yang milih itu. Jadi nanti tolong kamu pakai ya acara tunangan mereka. Tentu Pak. Nanti saya bakal pakai. Loh, berarti gue setara dong sama Saga. Saga yang cuma nolongin kita aja, pakai dia-dian segala. Segitu baiknya Pak Yan. Sementara gua mau ngelakuin sesuatu yang jahat ke dia. Beda banget perlakuan Pak Yan dan Andre ke gua. Padahal Andre yang butuh gua, tapi dia selalu nganggap gua sampah. Mas, meja yang di sana udah diisi belum? Udah semua, Bi. Sip deh. Terus, lu jangan tegang kayak gitu dong. Relax. Tenang. Kit, ini aku grogi beneran lu, Kit. Ini acara penting, Kit. Kok bisa-bisa nyuruh kita? Ya, aku ganteng gak? Kalau kayak gitu berarti lu tuh dipercaya. Harusnya lu bangga dong. Gimana sih? Udah tenang. Santai, tarik napas. Gak ngefek. Masih grogi. Aku ya bangga gitu, tapi kalau disuruh acara kayak gini aku ya belum siap, Nu. Gak ada pengalaman. Mentok lah aku ngisi acara 17-an. Ini tunangan. Kalau salah ngomong gimana? Lu juga gak ada pengalaman, Tos. Tapi lu gak boleh bilang gak bisa sebelum lu coba. Pokoknya lu tuh harus optimis deh sama diri lu sendiri. Ya, tenang, santai. Aku harus bisa.